Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang berbahagia, siswa-siswi kelas 6, pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali pada materi atau pelajaran bahasa Arab. Nanti anak-anak bisa dibuka langsung pada halaman 11 dan 12. Namun sebelumnya, marilah terlebih dahulu kita awali materi ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam pembelajaran pagi ini materi yang kita pelajari kiranya bisa menjadikan ilmu-ilmu yang manfaat dan barokah, dan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami serta menimba ilmu-ilmu yang ada di Bumi Baru Ulum ini, utamanya di MI Baharul Ulum. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi niyatil qabul wa husulil ma'mul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Baiklah anak-anak, langsung kita menuju pada materinya. Di sini ada contoh-contoh. Contoh ini adalah membahas yaitu tentang penggunaan isim isyarah. Isim isyarah dalam bahasa Indonesia itu disebut kata penunjuk, di mana anak-anak pada waktu di kelas 3, kelas 4 di sana sudah pernah kita pelajari tentang penggunaan isim isyarah atau kata penunjuk. Ada contoh di sini hada. Hada ini adalah merupakan kalimat penunjuk atau isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk laki-laki. Digunakan untuk menunjuk laki-laki. Adapun yang ditunjuk itu bisa berupa orang, bisa juga berupa benda lain. Artinya selain manusia juga bisa. Bisa hewan, bisa berupa benda selain hewan dan manusia. Nah, contohnya seperti ini. Hada waladun. Karena ini isim isyarahnya, kata penunjuknya berupa hada, laki-laki. Ini adalah laki-laki satu. Hada ini artinya ini untuk laki-laki satu. Jadi hada waladun adalah artinya ini seorang anak laki-laki. Ini seorang anak laki-laki. Terus kemudian contoh yang berikutnya, wahada baqarun. Ini adalah kata penunjuk atau isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk selain manusia. Nah, contohnya yaitu untuk menunjuk apa? Hewan. Ya, jadi misalnya menunjuk hewan. Wahada baqarun. Dan ini seekor lembu. Jadi nanti anak-anak bisa menggunakan contoh selain bakor. Misalkan wahada kitabun, wahada daftarun, dan seterusnya. Itu bisa. Jadi penggunaan hada ini tidak hanya terbatas pada manusia, hewan, dan benda lain, tetapi bisa apa saja. Pokoknya yang penting antara hada yang digunakan untuk menunjuk, terus kemudian yang ditunjuk ini sama-sama mudzakarnya atau sama-sama laki-lakinya.
Jadi hadza ini adalah kata penunjuk untuk laki-laki satu. Kemudian yang ditunjuk ini namanya waladun, yang ditunjuk ini juga laki-laki satu. Terus kemudian wahadza baqarun, sama. Ini yang ditunjuk adalah bakor, laki-laki ya. Seekor lembu laki-laki. Hadza ini juga laki-laki. Kemudian untuk berikutnya contoh yang perempuan atau mu'annas. Hadhihi bintun, artinya ini seorang perempuan. Jadi hadza kalau digunakan untuk menunjuk kalimat perempuan ini menggunakan hadhihi, tidak boleh menggunakan hadza, tapi hadhihi. Jadi hadhihi ini adalah kata penunjuk yang digunakan untuk menunjuk kalimat perempuan. Nah, kalimat perempuan ini bisa manusia, bisa juga binatang, bisa juga benda-benda yang lain. Pokoknya yang penting perempuan. Jadi contohnya seperti ini, hadhihi bintun, artinya apa? Ini seorang anak perempuan. Kemudian yang selain manusia, wahadhihi dajajatun, dan ini seekor ayam betina. Di dajajatun adalah seekor ayam betina. Ini ada taknya ya di belakang. Ini menunjukkan apa? Perempuan. Nah ini kok tidak ada taknya, Pak? Nah ini kan orang perempuan, walaupun tidak ada taknya ya tetap perempuan. Jadi perempuan itu tidak harus ada taknya selamanya, tidak. Tetapi ini adalah merupakan tanda bahwa kalau mu'anas atau perempuan itu ada taknya di belakang. Tapi tidak semuanya kalimat yang perempuan itu di belakangnya harus ada taknya. Jadi seperti kata atau kalimat hindun. Hindun ini adalah nama orang perempuan. Nah, di belakangnya tidak ada taknya. Walaupun tidak ada taknya, kalau itu orang perempuan ya pakai hadhihi, tidak boleh pakai hadza. Demikian untuk yang perempuan. Kemudian ini terusannya atau berikutnya adalah bentuk tasniyah. Ini yang bentuk mufrad. Ini juga mufrad. Ini yang mufrad untuk perempuan, ini yang mufrad untuk laki-laki. Jadi untuk yang tasniyah, bentuk tasniyahnya hadza, ini adalah hadani. Hadani waladani, ini dua anak laki-laki. Wahadani baqaroni, dan ini dua lembu ya, ini dua lembu laki-laki. Wahadani baqaroni, dan ini dua lembu laki-laki. Ini untuk yang bentuk tasniyah. Bentuk tasniyahnya cukup menambahkan yaitu alif dan nun di akhir. Terus kemudian berikutnya ini yang bentuk tasniyah tapi yang mu'annas. Nah, ini adalah mu'annas tasniyah, bentuk tasniyahnya dari kata hadhihi, hatani. Hatani bintani, ini dua anak perempuan. Wahatani dajajatani, dan ini dua ayam betina. Nah, ini adalah merupakan bentuk tasniyah dari hadhihi, hatani. Nah, kemudian kalau anak-anak nanti bisa membuat contoh selain dajajatani, misalkan menggunakan contoh saburotani bisa. Saburotun papan tulis, bentuk tasniyahnya saburotani. Jadi wahatani saburotani misalkan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ini adalah merupakan bentuk jamak dari hadza. Bentuk jamak dari hadza ini adalah haulai. Bentuk jamaknya sama antara perempuan dan laki-laki, sama haulai. Laki-laki menggunakan haulai, perempuan juga menggunakan haulai. Haulai auladu, haulai auladun ya, bukan auladu. Haulai auladun. Haulai auladun. Aulad ini adalah bentuk jamak dari mufrad waladun. Waladun auladun. Jadi ini bukan auladu ya, tapi auladun. Ada tanwinnya. Jadi supaya diberi tanwin, ini bukan auladu tapi auladun. Haulai auladun, artinya ini beberapa anak laki-laki. Ini merupakan jamak
dari hadza haula'i, artinya ini beberapa anak laki-laki. Kemudian untuk bentuk bentuk jamaknya dari kata bakorun adalah abkorun. Bakorun jamaknya adalah abkorun, beberapa lembu. Loh, ini kok bentuknya kok mufrad, kok tidak dijamakkan. Nah, ini akan saya jelaskan. Begini permasalahannya. Kalau ada jamak taksir, kalau ada jamak taksir yang tidak berakal itu disebut ghairu akil. Tidak berakal disebut ghairu akil. Jadi ini ada jamak taksir yang tidak berakal atau ghairu akil, maka ini dihukumi mufrad muannas, ya. Dihukumi mufrad muannas. Makanya kemudian isim isyarahnya atau kata penunjuknya juga menggunakan kata penunjuk yang dimufradkan. Wahadi tidak dijamakkan, tidak dijamakkan seperti haula'i abqarun, tidak. Jadi ini permasalahannya di sini. Kalau ada jamak taksir, ya, kalau ada jamak taksir yang tidak berakal atau ghairu akil, ketika diberi isim isyarah maka isim isyarahnya dimufradkan, tidak dijamakkan. Lain halnya kalau misalkan yang ditunjuk itu adalah merupakan jamak taksir yang berakal, nah, jamak taksir akil, nah, jamak taksir yang berakal itu isim isyarahnya dijamakkan. Contohnya seperti ini. Haula'ir rijalu. Rijalun ini adalah merupakan jamak taksir dari bentuk mufrad rajulun rijalun. Maka isim isyarahnya dijamakkan seperti haula ini. Haula'i auladun, haula'i rijalun. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang ini bentuknya adalah bentuk jamak taksir yang tidak berakal, maka isim isyarahnya tetap dimufradkan, tidak dijamakkan. Karena ini hukumnya untuk jamak taksir yang tidak berakal itu berhukum mufrad muannas. Oke, kita lanjut pada jamak berikutnya, jamak muannas. Haula'i ini adalah merupakan jamak muannas dari kata hadhihi. Dari kata hadhihi menjadi haula'i banatun. Nah, ini karena banat ini adalah merupakan jamak muannas salim dari kata bintun, karena bintun itu adalah orang yang anak perempuan yang berakal. Anak perempuan, namanya anak itu kan punya akal. Oleh karena itu kalau dijamakkan menjadi banatun ini disebut jamak muannas salim. Ini punya akal, maka isim isyarahnya dijamakkan haula'i banatun. Tidak boleh dibuat hadhihi banatun, tidak. Nah, jadi dijamakkan haula'i banatun. Tapi sebaliknya ini ada wa hadhihi dajajatun. Dajajatun itu adalah merupakan jamak muannas salim tetapi yang yang tidak berakal, tidak punya akal. Nah, dajajah artinya apa? Ayam betina. Namanya ayam itu kan tidak punya akal. Yang punya akal itu kan cuma manusia. Nah, oleh karena itu isim isyarahnya ini dimufradkan juga. Wa hadhihi dajajatun, tidak dijamakkan haula'i dajajatun, tidak, tetapi hadhihi wa hadhihi dajajatun. Jadi kalau diartikan ini beberapa anak perempuan, wa hadhihi dajajatun, dan ini beberapa ayam betina. Jadi nanti anak-anak ini supaya diperhatikan untuk terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini contohnya, ini contoh ya. Contoh nanti ada tugas-tugas untuk menerjemah ke dalam bahasa Indonesia. Ini contohnya haula'i rijalu yahmilunal kutuba wa yadhabuna ila masyaghilihim wa haula'in nisa'u yarji'na minasuki ba'da an yashtarina thimara wal bukula. Nah, ini haula'i rijalu
Ini beberapa orang laki-laki yahmilunal kutuba, yaitu membawa beberapa kitab. Wayat habuna ila masyagilihim, dan mereka pergi ke tempat kerja mereka. Wahaula innisa'u, dan ini beberapa orang perempuan yarji'na minasuki, pulang dari pasar, ba'da an yastari nathimaro wal bukula, dan setelah mereka membeli buah-buahan dan sayur mayur. Jadi ini contoh menerjemah ke dalam bahasa Indonesia. Terus kemudian nanti anak-anak supaya mengerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 3 ini, nomor 1 sampai dengan nomor 3 ini nanti supaya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tugasnya. Jadi tugasnya adalah menerjemah ke dalam bahasa Indonesia seperti contoh tadi itu. Terjemahnya pakai tulisan bahasa Indonesia Pego, ya, pakai tulisan bahasa Indonesia Pego seperti contoh persis yang ada di contoh tadi itu. Kemudian nanti setelah mengerjakan, nanti anak-anak jangan dikumpulkan melalui apa? Melalui WA, tetapi kumpulkan saja, yaitu ketika masuk tatap muka, yaitu nanti dikerjakan di buku tulis, ya. Jadi yang pertama, lil insani yadani warijlani wa fi wajhi ainani wa udunani. Kemudian nomor 2, hadanil hisonani, ya, bukan hisotanai. Hadanil hisonani, bukan hisonatani, bukan, ya. Hadanil hisonani, nah, hisonani. Ya jurronil arabata wahatanil bakorotani tajurronil mihrosa. Kemudian untuk yang nomor 3, hadihi bintun mujtahidun, hadihi bintun mujtahidatun, wahada waladun kaslanu wasyirrirun. Ini supaya nanti dikerjakan dengan baik. Selamat mengerjakan. Mungkin barangkali sampai di sini yang bisa saya sampaikan untuk materi bahasa Arab pagi ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan, bisa melalui voice note atau bisa disampaikan oleh anak-anak, yaitu pada waktu pertemuan tatap muka. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.